Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan kisah asal-usul Gunung Galunggung dan juga terkait dengan sejarah kerajaan Galunggung serta mitos dan juga misteri yang ada di Gunung Galunggung. Bagaimana kisah dan juga sejarah serta misteri yang ada di Galunggung ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Galunggung merupakan gunung api dengan ketinggian 2168 meter di atas permukaan laut, dengan puncak tertingginya yaitu Puncak Beuti Canar yang memiliki ketinggian 2240 meter di atas permukaan laut. Gunung Galunggung terletak sekitar 17 km dari pusat kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Untuk mencapai bibir kawah Gunung Galunggung, dibangun sebuah tangga yang memiliki 620 anak tangga. Gunung Galunggung ini memiliki dua puncak, yaitu Puncak Dinding Ari dan Puncak Beuti Canar. Kedua puncak tersebut dapat dijangkau dengan cara mendaki melalui jalur yang tersedia. Adapun terkait dengan legenda asal-usul Gunung Galunggung, berkaitan dengan kisah legenda masa lampau, yaitu mengenai Kerajaan Galung Agung atau Kerajaan Galunggung. Dan berikut adalah kisahnya. Nun jauh di sana, di antara sebuah hamparan tanah yang subur makmur, di antara lautan sawah yang menghijau, di antara daun-daun nyiur yang melambai-lambai dihembus angin, di antara liku-likunya sungai-sungai yang mengalir, di antara bukit-bukit dan juga tebing-tebing di Tatar Sunda sebelah timur, tepatnya termasuk daerah Tasikmalaya sekarang, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Pasir Wukir. Kerajaan Pasir Wukir sebenarnya tidak berdiri sendiri. Kerajaan tersebut terdiri dari 4 kerajaan. Keempat kerajaan tersebut masing-masing mengurus urusan mereka masing-masing. 3 kerajaan lainnya adalah Kerajaan Kunir, Kerajaan Benteng Kenca, dan juga Kerajaan Talaga Bodas. Tetapi keempat kerajaan tersebut membentuk satu kesatuan yang akhirnya dikenal satu kerajaan, yaitu Kerajaan Pasir Wukir. Keempat kerajaan tersebut hidup rukun dan juga damai. Berat sama-sama dipikul, ringan sama-sama dijingjing. Apabila satu di antara keempat kerajaan tersebut ada yang mengganggu, serempak semuanya membentuk satu kesatuan yang sangat kokoh dan mengatasi semua masalahnya. Dalam keadaan tenang dan damai, mereka saling mengisi dan memperhatikan rakyatnya. Ringkasnya, pendidikan rakyat keempat negeri tersebut sangatlah diperhatikan. Mereka yang bertani tetap mukti, mereka yang berdagang tetap tenang, demikian pula yang memburu tetap sejahtera. Adapun yang dipertua dari keempat kerajaan tersebut adalah Prabu Pasir Wukir. Selain ia yang tertua dari ketiga raja lainnya, Raja Pasir Wukir terkenal alim dan juga bijaksana. Ia adalah seorang yang arif dalam segala tindakannya. Ia seorang raja yang gagah perkasa dan juga sakti mandraguna. Tetapi ia tetap rendah hati terhadap raja-raja dan juga rakyat keempat negaranya. Ia telah menganggap raja-raja lainnya sebagai saudaranya sendiri. Pada suatu hari, istana Pasir Wukir tampak meriah. Di balairung telah dihias dengan beraneka macam hiasan umbul-umbul.
baik yang terbuat dari janur maupun dari bahan-bahan lainnya. Wangi dupa tercium semerbak. Ini menandakan bahwa pertemuan akan diselenggarakan, bukan sembarang pertemuan. Memang benar, hari itu Prabu Pasir Wukir sengaja mengundang ketiga raja lainnya. Tapi dilihat dari meja dan kursi yang disusun rapi, maka pertemuan tersebut hanya akan diselenggarakan dan dihadiri oleh 4 raja saja. Tidak tampak kursi bagi para menteri ataupun bupati. Pemandangan seperti itu memang kerap kali terjadi. Bagi para menteri atau rakyat sekalipun, perundingan semacam itu tidak perlu mengherankan. Karena paling lambat 1 bulan sekali, pertemuan 4 raja seperti itu selalu terjadi. Mereka bukan untuk berpesta pora. Mereka sudah mempunyai keyakinan. Dengan cara sering bertemu, mereka akan saling mengetahui keadaan di masing-masing negara. Bila perlu, segera mereka memutuskan suatu langkah yang terbaik dalam menghadapi berbagai persoalan dalam dan juga luar negeri. Tidak perlu diherankan bila mereka berempat seperti saudara sekandung. Perasaan seperti itu sudah tertanam sejak lama. Raja Kunir adalah raja termuda, sedangkan Raja Pasir Wukir adalah yang paling tua. Ia dituakan oleh ketiga raja lainnya. Ia menyandang gelar Mahaprabu Pasir Wukir. Sesudah sekedar berbasa-basi, Prabu Pasir Wukir mulai berbicara. "Adik-adikku semua, aku sungguh berbahagia pada hari ini." Ia sengaja menghentikan pembicaraannya. Matanya yang tajam dan juga penuh wibawa tersebut memperhatikan raja-raja lainnya yang sudah dianggap sebagai adiknya. Mereka yang memperhatikan Raja Pasir Wukir menengadah sejenak, tapi kemudian mereka merunduk kembali. Mereka tidak ada yang berani memotong kata-kata sang raja yang sedang berkata. Tak lama kemudian, Raja Pasir Wukir meneruskan. "Pertama, karena adik-adikku masih setia mengadakan pertemuan seperti ini. Hal kedua, aku patut berbahagia karena raja-raja maupun rakyat kita masih tetap bersatu padu. Meskipun kita beda garapan. Dan ketiga, memang ada sesuatu hal yang patut kita bicarakan, wahai adik-adikku," ujar sang Raja Pasir Wukir. Kali ini pun Raja Pasir Wukir menghentikan lagi ucapannya. Ia seakan-akan ingin melihat pengaruh kata-katanya terhadap jiwa saudara-saudaranya. Sejenak hening, Raja Pasir Wukir seakan-akan memberi kesempatan kepada ketiga raja lainnya. Ternyata kesempatan tersebut segera dimanfaatkan oleh Raja Kunir yang merupakan raja termuda. "Hal pertama dan kedua, saya tidak perlu lagi memberi tanggapan. Tapi, masalah apakah yang dimaksudkan oleh Kakang Prabu?" tanya Raja Kunir dengan ramah dan penuh hormat. "Terima kasih adikku Raja Kunir," jawab Raja Pasir Wukir. "Sebetulnya masalahnya kecil, tetapi kemungkinan hal seperti ini sangat penting bagi kelangsungan kita bersama," ujar sang Prabu Pasir Wukir. Prabu Pasir Wukir yang sudah tua itu berhenti sejenak. Ia menghela napas panjang. Matanya sekilas memperhatikan ketiga raja yang berada di hadapannya. Lalu katanya, "Pada pertemuan kali ini, aku ingin menyampaikan pikiranku yang selama ini kupendam. Terutama hal yang menyangkut umurku yang sudah tua dengan kelangsungan pemerintahan kita. Umurku semakin tua.
Sudah layak bila aku mengundurkan diri dari kemahaprabuan. Aku menyerahkan kebijaksanaan pilihan Mahaprabu penggantiku kepada kalian bertiga. Aku sulit menentukan kepada siapa-siapanya, tapi aku sangat berterima kasih bila di antara kalian bertiga sanggup memegang jabatan ini. Mungkin adikku Raja Telaga Bodas atau Raja Benteng Kenca, atau mungkin kepada adik kita yang termuda dalam umur tetapi sudah cukup matang dalam mengendalikan tampuk pemerintahan. Yang kumaksudkan adalah Raja Kunir sendiri, ujar Prabu Pasir Wukir. Mendengar penuturan Raja Pasir Wukir tersebut, ketiga raja lainnya tidak segera menyahut. Mereka masih heran. Di antara mereka yang cepat tanggap adalah Raja Kunir yang segera berkata, "Ampun Tuanku Mahaprabu. Saya dan mungkin Kakang Raja Benteng Kenca maupun Kakang Raja Telaga Bodas merasa heran atas pernyataan Kakang Prabu demikian. Karena Mahaprabu menyangkut nama saya, maka saya berterima kasih atas perhatian dan kepercayaan Mahaprabu. Tetapi justru karena masih muda itulah saya tidak berani menerima tawaran seperti itu. Sebaiknya di antara Kakang Raja Benteng Kenca atau Raja Telaga Bodas yang layak menerima pangkat ini. Lain dari itu, perlu saya menyampaikan rasa heran saya, karena selama ini tidak pernah terpikirkan pergantian Mahaprabu. Tetapi andai kata memang Dewata yang Agung menentukan lain, maka yang layak untuk menerima Mahaprabu sebaiknya ditawarkan kepada raja-raja yang lebih tua dari saya sendiri, ujar Raja Kunir menjelaskan. Memang ini pun belum merupakan keputusan adikku Raja Kunir, jawab Raja Pasir Wukir sambil tersenyum. Kalian tidak perlu heran. Kalian sendiri mengetahui aku telah semakin tua. Menurut pendapat dan pikiranku, sudah waktunya aku memberi kesempatan kepada raja-raja lain. Ingat bahwa kita adalah satu tapi empat tapi satu, ujar Prabu atau Raja Pasir Wukir. Ketika Mahaprabu sedang bercakap-cakap dengan Raja Kunir, Raja Benteng Kenca dan Raja Telaga Bodas saling melirik. Dengan sekali bisik, ternyata Raja Telaga Bodas mengerti akan maksud dari Raja Benteng Kenca. Raja Telaga Bodas diberi tugas untuk mengatakan sesuatu. Kemudian mereka mendengarkan lagi pembicaraan Raja Pasir Wukir dan juga Raja Kunir dengan sungguh-sungguh. Setelah ternyata Raja Kunir tidak berkata lagi, kemudian Raja Telaga Bodas berkata dengan tenang dan juga penuh wibawa, "Tuanku Mahaprabu yang kami junjung tinggi, mohon maaf atas kelancangan kami. Saya ingin mengingatkan kepada adikku Raja Kunir terlebih dahulu. Mungkin adikku Raja Kunir sudah lupa lagi bahwa sebenarnya masalah senada seperti ini telah kita bicarakan pada beberapa waktu yang lalu. Adikku Raja Kunir, apakah engkau telah lupa bahwa kita pernah berbicara dalam acara segitiga?" ujar Raja Telaga Bodas yang kemudian bertanya kepada Raja Kunir. Pertanyaan terakhir Raja Telaga Bodas tersebut membuat mengkerut kening Raja Kunir, dan juga Raja Pasir Wukir tampak kebingungan. Raja Kunir masih mengingat-ingat apa yang pernah dibicarakan dalam pertemuan segitiga, sedangkan Raja Pasir Wukir terheran-heran dengan pertemuan segitiga tersebut. Memang Raja Pasir Wukir tidak tahu menahu dan memang tidak diajak bicara. Karena tidak ada yang berkata-kata lagi,
Maka Raja Telaga Bodas meneruskan pembicaraannya. Baiklah, bila adikku Raja Kunir sudah lupa, saya akan menjelaskan kembali. Hal ini juga sebagai penjelasan kepada Kakang Prabu Pasir Wukir, kata Raja Telaga Bodas. Mohon maaf kepada Kakang Prabu, karena mungkin kaget dengan mendengar pertemuan segitiga. Kakang Prabu tidak usah cemas mendengar pertemuan segitiga tersebut. Kakang Prabu tidak usah cemas karena pertemuan segitiga yang dibentuk oleh kami bertiga bukan untuk maksud yang buruk. Sebaliknya, dalam pertemuan segitiga itu, kami sudah bermufakat. Seandainya Mahaprabu meninggal dunia, maka pengganti Raja Pasir Wukir tetap memang sebagai puncak pimpinan 4 negara kita. Itulah kesimpulan kami. Oleh karena itu, selain menolak pengajuan pengangkatan Mahaprabu dari 3 negara kami, juga menetapkan bahwa Raja Pasir Wukir, siapapun rajanya, tetap yang memegang gelar Mahaprabu. Berarti sudah tidak ada masalah lagi dalam hal pengunduran diri Kakang Prabu. Dan kami mohon Kakang Prabu tetap memegang ketua keempat negeri ini. Juga kami mohon agar pernyataan kami ini disampaikan kepada raja-raja pengganti Kakang Prabu kelak, termasuk juga kepada rakyat seluruhnya. Ujar Raja Telaga Bodas menjelaskan dengan rinci. Segera Raja Kunir mengangguk-angguk. Ia sekarang mengerti dan ingat kembali akan peristiwa pertemuan segitiga. Sebagai seorang raja yang jujur, Raja Kunir lalu menarik kembali pendapat dan pikiran sebelumnya. Mohon maaf kepada Kakang Raja Telaga Bodas dan juga Kakang Raja Benteng Kenca. Disinilah letak kelemahan manusia walaupun tampak muda. Saya mengatakan menarik kembali pendapat sebelumnya yang menjelaskan pertemuan segitiga tersebut. Dan saya tetap berpegang pada hasil musyawarah segitiga kita. Sekaligus pula saya harap Kakang Prabu mau menerimanya. Raja Pasir Wukir pun tampak mengangguk-anggukan kepalanya. Senyum di bibir dan juga mulut seorang tua itu menghias wajahnya yang sudah renta, seakan memberi pengaruh wibawa kepada raja-raja lainnya. Lalu Raja Pasir Wukir berkata dengan tenang, "Bila kehendak kalian sebagai adik-adikku demikian, aku tidak dapat menolaknya. Terima kasih atas segala kepercayaan kalian terhadap kami," ujar Raja Pasir Wukir. Demikianlah pertemuan tersebut bersamaan dengan merangkaknya waktu yang semakin lama semakin sore. Cuaca senja akan segera berganti dengan suasana malam. Keempat raja itu pun baru saja menyelesaikan makan malamnya. "Sengaja kalian kutahan untuk tidak pulang pada malam ini," kata Raja Pasir Wukir, "karena nanti malam kita akan mengadakan satu acara lagi." "Acara apa pula, Kakang Prabu?" tanya Raja Benteng Kenca mewakili keheranan 3 raja lainnya. "Tak usah heran adikku," jawab Raja Pasir Wukir sambil tersenyum. "Acara ini hanya sebagai peringatan bahwa kita berempat tidak akan berpisah lagi. Kita akan sama-sama menjunjung tinggi hak kita, tetapi tetap memperhatikan kewajiban kita selaku pengayom masyarakat. Sebelum besok berpisah, aku sangat berterima kasih jika kita mengambil tanah masing-masing sekepal. Lalu kita gundukan di tengah alun-alun. Tanah sekepal artinya bahwa kita sudah bertekad bulat mempertahankan kemerdekaan negara kita masing-masing. Kumpulan tanah menjadi satu adalah lambang bahwa kita 4 raja tidak mau berpisah lagi. Mudah-mudahan
hal itu membawa hikmah kepada rakyat kita yang tetap mau bahu-membahu, baik persatuan di negerinya maupun kesatuan keempat rakyat negara-negara kita, ujar raja atau Prabu Pasir Wukir. Ketiga raja lainnya sangat setuju dengan acara yang dikemukakan tersebut. Setelah sampai waktunya yang telah ditentukan, maka pada malam hari itu juga keempat raja tersebut menuju ke alun-alun kerajaan Pasir Wukir sambil membawa masing-masing sekepal tanah. Setelah sampai di alun-alun, kemudian tanah sekepal itu ditumpuk. Kemudian mereka berkumpul membuat lingkaran kecil sambil berpegang tangan. Kemudian Raja Pasir Wukir membacakan mantranya. Hai kumpulan tanah, Andika hendaklah menjadi saksi kepada kami berempat. Sejak malam ini dan selanjutnya, kami tidak akan berpisah lagi. Kami akan tetap saling bahu-membahu dalam urusan pribadi maupun urusan pemerintahan. Engkau hendaknya menjadi saksi bahwa rakyat kami tetap berpadu. Peringatkanlah kami jika di antara kami berlaku serong. Hai gundukan tanah, sejak malam ini engkau kami beri nama Galung Agung. Ini sebagai peringatan berkumpulnya 4 orang pembesar. Engkaulah saksinya, ujar Raja Pasir Wukir membacakan mantranya. Setelah upacara selesai, pada pagi harinya keempat raja itu pun berpisah. Mereka kembali ke kerajaannya masing-masing tanpa menghiraukan lagi apa yang terjadi dengan kumpulan tanah sekepal tersebut. Mereka tidak memperhatikan gundukan tanah tersebut. Akan tetapi, sebenarnya telah terjadi keajaiban dari kumpulan tanah sekepal tersebut. Tiap malam, kumpulan tanah itu membesar dan terus membesar. Bahkan semakin besar hingga membentuk sebuah gunung. Bukit Wukir sendiri kemudian berubah menjadi anak gunung dari Gunung Galung Agung. Kerajaan Pasir Wukir akhirnya berada di kaki Gunung Galung Agung. Bahkan nama kerajaan Pasir Wukir lama-kelamaan lenyap dan berganti nama menjadi Kerajaan Galung Agung. Karena pengucapan yang cepat, maka nama Galung Agung kemudian menjadi nama Galunggung, atau Kerajaan Gunung Galunggung, atau Kerajaan Galunggung. Dari Gunung Galunggung tersebut kemudian mengalirlah Sungai Cikunir yang tembus mengairi Kerajaan Kunir, Sungai Banjaran, Sungai Ciampo, dan Sungai Cikupang. Itulah legenda mengenai asal-usul Gunung Galunggung. Kini, Gunung Galunggung merupakan salah satu objek wisata populer di Tasikmalaya. Keindahan alam dan pesona Gunung Galunggung juga ternyata menyimpan banyak misteri. Salah satu misteri yang ada di Gunung Galunggung yaitu konon adanya ikan seukuran manusia dan juga ada jelmaan harimau. Selain itu, konon menurut para penduduk yang mengetahui bahwa di puncak Gunung Galunggung diyakini ada sebuah kampung gaib. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya pendaki yang diganggu ketika berada di puncak Gunung Galunggung. Salah satu misteri terkait Gunung Galunggung ini adalah pesawat asal Inggris yang mengalami gangguan total pada mesinnya saat melewati Gunung Galunggung di atasnya. Gunung Galunggung terakhir meletus pada tahun 1982. Tidak lama dari kejadian tersebut, sebuah pesawat asal Inggris yang menuju ke Australia mengalami gangguan akibat abu vulkanik.
Pesawat tersebut mendadak mati total dan terpaksa melakukan pendaratan darurat. Gunung Galunggung rupanya juga memiliki kerajaan yang dipimpin oleh ratu bernama Dewi Citrawati. Ia merupakan satu-satunya ratu di Jawa Barat. Selain itu, menurut kepercayaan masyarakat sekitar, sebelum peristiwa meletusnya Gunung Galunggung pada tahun 1822, terdapat kawah kecil tapi dalam. Konon, di kawah itu terdapat 2 ekor ikan besar berjenis ikan mas. Ikan tersebut berwarna kuning dan juga hijau dengan ukuran sebesar manusia. Diketahui, ikan tersebut hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Namun, jika kita ingin melihatnya, ikan tersebut akan muncul di depan kita. Selain itu, sosok harimau juga kerap muncul dan menjadi perbincangan para wisatawan dan warga setempat. Konon, harimau tersebut merupakan jelmaan jin penunggu Gunung Galunggung. Kemunculannya bisa jadi merupakan sebuah pertanda bagi orang yang melihatnya. Memang banyak cerita di luar nalar, baik dari masyarakat setempat ataupun dari para pengunjung. Munculnya sosok gaib yang menampakkan diri dan suara-suara gaib yang terdengar oleh masyarakat menjadi hal yang lumrah di Gunung Galunggung. Lebih lanjut, ada juga mitos lainnya di Gunung Galunggung, yaitu konon ada seekor ular naga raksasa yang berdiam di dekat pinggir kawah Gunung Galunggung. Menurut beberapa warga, ular naga penjaga Gunung Galunggung ini berukuran kecil, tetapi saat penampakan, ular naga tersebut sebesar gerbong kereta api. Ular naga tersebut konon kulitnya hitam legam. Pada punggung ular naga tersebut, di sisi kanan dan sisi kirinya terdapat duri seperti duri landak, baik dalam ukuran kecil maupun ketika berukuran besar. Saat akan menampakkan diri, akan terdengar siulan. Jika siulannya terdengar nyaring, berarti ular naga berada di tempat yang jauh. Sebaiknya, jika bersiul sayup-sayup, berarti ular naga berada di tempat yang dekat. Selain itu, salah satu cerita mistis yang juga populer adalah mengenai keberadaan siluman kera, yang diyakini sebagai sumber kerajaan kera di sekitar Jawa Barat. Kera-kera tersebut konon dipimpin oleh sosok kera berwujud raksasa dan memiliki kekuatan mistis. Keberadaan dari kera dari kerajaan makhluk gaib lainnya diyakini berpusat di puncak Gunung Galunggung. Oleh karenanya, area puncak Galunggung juga dianggap sebagai gangguan frekuensi bagi para pesawat yang melintas. Mau percaya atau tidak dengan kisah mistis ataupun misteri di Gunung Galunggung, semua kembali pada pribadi masing-masing. Dan yang juga tidak kalah fenomenal dari Gunung Galunggung adalah mengenai sejarah letusan Gunung Galunggung. Gunung Galunggung tercatat pernah meletus pada tahun 1822. Tanda-tanda awal letusan diketahui pada bulan Juli 1822, di mana air di Cikunir menjadi keruh dan berlumpur. Hasil pemeriksaan kawah menunjukkan bahwa air keruh tersebut adalah sangat panas dan kadang muncul kolom asap dari dalam kawah. Kemudian pada tanggal 8 Oktober sampai dengan 12 Oktober, letusan menghasilkan hujan pasir kemerahan yang sangat panas, abu halus, awan panas, serta lahar. Aliran lahar bergerak ke arah tenggara mengikuti aliran-aliran sungai. Letusan ini menewaskan 4.100 jiwa dan menghancurkan 114 desa. Dengan kerusakan lahan ke arah timur dan selatan sejauh 40 km dari puncak Gunung Galunggung.
Adapun letusan berikutnya terjadi pada tahun 1894 di antara tanggal 7 hingga 9 Oktober 1894 terjadi letusan yang menghasilkan awan panas. Lalu pada 27 dan juga 30 Oktober terjadi lahar yang mengalir pada alur sungai yang sama dengan lahar yang menghasilkan pada letusan. Letusan kali ini menghancurkan 50 desa. Sebagian rumah ambruk karena tertimpa hujan abu. Adapun pada tahun 1918, di awal bulan Juli, letusan berikutnya terjadi, diawali dengan gempa bumi. Letusan tanggal 6 Juli ini menghasilkan hujan abu setebal 2 hingga 5 mm yang terbatas di dalam kawah dan lereng selatan. Adapun letusan terakhir di Gunung Galunggung terjadi pada tanggal 5 Mei 1982 disertai suara dentuman, pijaran api dan kilatan hari rintar. Kegiatan letusan berlangsung selama 9 bulan dan berakhir pada 8 Januari 1983. Selama periode letusan ini, sekitar 18 orang dikabarkan meninggal, sebagian besar karena sebab tidak langsung, yaitu kecelakaan lalu lintas, usia tua, kedinginan, dan juga kekurangan pangan. Akibatnya, 20 desa ditinggal tanpa penghuni. Letusan pada periode ini juga telah menyebabkan berubahnya peta wilayah pada radius sekitar 20 km dari Kawah Galunggung, yaitu mencakup Kecamatan Indihiang, Kecamatan Sukaratu, dan Kecamatan Lewisari. Perubahan peta wilayah tersebut lebih banyak disebabkan oleh terputusnya jaringan jalan dan juga terputusnya aliran sungai serta areal perkampungan akibat melimpahnya aliran lapa dingin berupa material batuan kerikil pasir. Nah, seperti itu legenda asal-usul Gunung Galunggung dan juga terkait dengan misteri serta mitos-mitos yang ada di Gunung Galunggung. Dan juga tadi dijelaskan mengenai sejarah letusan Gunung Galunggung. Letusan yang sangat dahsyat dan menjadi perhatian dunia internasional kala itu. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda asal-usul Gunung Galunggung dan juga terkait tadi dengan sejarah kerajaan Gunung Galunggung atau dikenal juga dengan nama Galung Agung. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga di channel YouTube Borin Vlog ini Anda juga bisa menyimak kisah legenda berbagai gunung lainnya baik yang ada di Jawa Barat maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.